Baik teman-teman Tribun Jatim dan juga Surya Online. Nah, tadi kita sempat membahas bersama Coach Ino terkait cara meraup keuntungan dengan menjadi reseller, salah satunya yaitu dengan menentukan target pasar. Yang kedua tentang pemilihan produk yang tepat. Nah, ini saya kepo, langkah yang ketiga itu apa Coach, langkah yang ketiga? Oke, tepat sekali. Pada sebelumnya kita membahas target pasar dan juga memilih produk. Kalau umpamanya target pasar sudah pas banget ya, produknya itu juga sudah tepat. Cara ketiga adalah Anda menjualnya, bikin iklan ya, bikin iklan agar target pasar yang dibidik itu benar-benar pingin banget beli. Jadi untuk bikin iklannya yang benar-benar powerful, bisa menjadi magnet yang kuat agar mereka tertarik beli. Seperti kayak gitu. Oke. Nah, terkait bagaimana cara membuat iklan yang menarik. Nah, ini kayaknya pakarnya adalah Coach Ino nih. Mungkin bisa dijelasin Coach kepada pemirsa Tribun Jatim dan juga Surya Online. Oke. Pemirsa Tribun Jatim dan Surya Online ya. Kita akan membahas caranya ya. Bagaimana bisa membuat iklan yang benar-benar menarik. Jadi nanti saya akan memperlihatkan contoh-contoh ya. Brand-brand besar melakukan pembuatan iklan itu seperti kayak gimana. Jadi nanti contoh-contoh kasusnya itu banyak sekali ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya adalah bagaimana caranya untuk memilih produk yang cocok. Setelah itu kita membahas kali ini adalah ya bagaimana cara membuat iklan. Cara membuat iklan, bagaimana caranya agar iklan itu benar-benar membuat tertarik orang benar-benar beli. Jadi benar-benar, benar-benar ingin beli deh ini Frozen ini. Seperti kayak gitu. Kalau umpamanya iklan itu tidak bisa menarik orang untuk beli, apa mungkin terjadi pembelian? Kan juga sulit kan? Seperti kayak gitu. Tipsnya seperti kayak gini pemirsa, sahabat Tribun News dan Surya Online. Pertama, Anda harus coba siapkan catatannya karena ini penting banget agar Anda bisa lebih mudah menghasilkan duit. Pertama ya, udah siap? Pertama, Anda harus sering-sering berburu orang-orang mengeluh. Jadi pada saat corona ini, Anda harus pasang lebar-lebar telinga Anda. Anda harus banyak cari orang ngeluh itu seperti apa. Contoh kalau umpamanya target pasar Anda adalah ibu-ibu rumah tangga ya. Yang dikeluhkan ibu-ibu rumah tangga itu seperti apa? Atau mungkin juga umpamanya Anda owner mahasiswa. Target pasar Anda juga anak-anak mahasiswa. Pada saat corona ini mahasiswa itu pada ngeluh apa sih? Karena pemirsa, di setiap keluhan ada peluang bisnis yang tersembunyi. Ada peluang Anda bisa mudah menghasilkan uang di sana. Setelah Anda berburu ya orang-orang mengeluh, jangan lupa ya dicatat. Kalau umpamanya tidak Anda catat, Anda pasti akan lupa. Jadi keluhan-keluhan itu, umpamanya Anda lagi jalan, lagi pergi ke tetangga segala macam, mereka ngeluh apa, langsung dicatat di handphone Anda. Karena kalau umpamanya tidak dicatat ya, Anda mesti lupa pada saat sudah kembali ke rumah. Catat dan ingat baik-baik apa saja yang menjadi keluhan banyak orang saat ini. Karena apa? Ini kuncinya. Siap-siap, kuncinya seperti kayak gini, pemirsa. Di setiap iklan Anda harus sertakan alasannya. Mengapa mereka pada saat kondisi corona ini harus membeli produk Frozen Anda. Jadi di sini contoh, kalau target pasarnya ya orang kantoran. Pada saat orang kantoran, duit untuk makan di luar semakin berkurang. Dan juga kalau makan di luar, mungkin di warung-warung kecil segala macam, pada takut kalau maunya kena corona seperti kayak gimana.
Jadi, Anda harus memberi alasan kenapa mungkin Anda menjual ya, seperti tadi produknya mungkin produk katsu yang pedas. Harus dikasih alasan kenapa Anda sebagai pekerja kantoran harus beli produk frozen katsu yang pedas ini. Contohnya, alasannya adalah seperti kayak gini. Pada saat Anda kerja sedang tidak mood, makan katsu pedas ini, dijamin Anda akan semangat lagi bekerja. Seperti kayak gini, kalau umpamanya ada alasannya, dijamin deh target pasar Anda yang sesama pekerja kantoran jadi tertarik ingin beli daripada tidak ada alasannya sama sekali. Seperti kayak gitu. Dan penempatannya seperti apa sih? Alasannya itu ditaruh di mana di iklan Anda? Ditaruhnya seperti kayak gini, pemirsa. Masalah yang dihadapi harus ditulis menjadi headline. Headline itu ya adalah tulisan paling atas, paling jelas karena fontnya paling besar. Jadi orang pada saat melihat iklan Anda, dia akan membaca tulisan pertama itu adalah headline, tulisan paling atas. Tulisan paling atas itu biasanya fontnya paling besar karena yang paling mencolok mata. Benar-benar mengundang pemirsa untuk membacanya terlebih dahulu. Jadi di setiap iklan Anda harus kasih headline. Headline-nya itu bisa tulisan di iklan, jadi di poster iklan. Nanti saya akan memberikan contoh kasusnya ya. Di poster iklan dan juga di caption-nya. Biasanya kalau di Instagram ada posting, ada tulisan di bawahnya kan. Itu namanya caption. Seperti kayak gitu. Oke, saya di sini tidak hanya memberikan teori saja. Saya memberikan contoh kasusnya yang sudah dilakukan oleh brand-brand besar di Indonesia. Contoh seperti kayak gini. Suka makan di restoran-restoran yang terkenal nggak? Iya. Sebelum corona atau pada saat corona ini. Coba deh, brand besar apa yang biasanya disukain kalau makan di luar? Ada nggak bisa kasih contoh? Fast food mungkin. Oke, fast foodnya contohnya seperti apa? Yang paling suka apa tuh? McD. McD, oke. Kalau di McD biasanya beli apa produk yang paling disukain? Burger. Burger. Karena signature-nya di situ. Oke. Kenapa memilih burger? Karena selain signature ada nggak alasan lain? Nggak ada sih. Maksudnya memang itu produk yang diunggulin. Oke. Tertariknya kan. Bukan karena ini, apa namanya? Yang paling besar mungkin kayak Big Mac itu besar banget ininya porsinya, atau mungkin karena apa itu biasanya? Ya biasanya juga karena promo-promo harga. Oke. Pas lihat di sosial media kepingin nih karena harganya menarik. Oke, yes. Jadi di sini pemirsa ya, saya akan memberikan banyak contoh kasus yang dilakukan brand-brand besar beriklan. Dari cara membuat headline-nya yang mengandung magnet. Magnet membuat Anda pada saat melihat pingin benar-benar beli. Jadi tidak hanya menjadi magnet aja, tapi benar-benar menggoda agar Anda tertarik ingin membeli. Jadi strategi yang kita bahas ini yang sudah dilakukan oleh brand-brand besar di Indonesia bisa Anda tiru, bisa Anda aplikasikan dalam cara membuat iklannya. Tentunya agar bisnis reseller frozen Anda bisa lebih laku, lebih menghasilkan duit banyak. Seperti kayak gitu. Oke, mungkin langsung lanjut ke contohnya aja. Oke. Kok ini ya, kok pas ya? Tadi McDonald. Lah, di gambar yang pertama itu McDonald, kok ngepas ya?
Coba kalau kita ngelihat iklan seperti kayak gini, biasanya seseorang pingin membeli produk McDonald ini dengan iklan seperti kayak gini karena apa tuh? Harga ya, ada harga coret ya. Harga coret ya. Ini mungkin yang sudah dilakukan oleh brand-brand besar sebelum corona. Tapi pada saat corona harus ditambahin strateginya. Coba ya, coba dilihat, benar-benar dilihat, diperhatikan ya. Kalau dengan iklan ini ya, sudah diperhatikan ya, keinginannya, keinginan hati untuk melihatnya gimana. Selain harga, mungkin makanannya itu fotonya bagus, segala macem. Sudah ya, diperhatikan ya. Kalau umumnya ditambahin seperti kayak gini, pemirsa, coba ya, perhatikan dengan seksama. Kalau ada headline-nya seperti kayak gini, nggak ribet buat yang work from home. Jadi kalau umpamanya ada headline seperti kayak gini, jadi gimana? Apalagi kalau umpamanya orang yang ngeliat, orang yang bener-bener kerja di rumah gitu loh. Jadi bener-bener tambah kepingin banget beli atau biasa aja. Gimana nih kalau umpamanya kayak gini? Jadi kan ini ya beda ya. Ini tanpa headline sama sekali ya. Langsung ini kasih headline. Headline tentang masalah yang dihadapi oleh target pasar. Jadi fokusnya di sini. Jadi kalau umpamanya ini ya, pemirsa bisa merasakan sendiri ya bedanya. Kekuatan magnet orang ingin benar-benar beli, tidak pakai headline, dengan ada headline. Jadi luar biasa banget. Benar-benar lebih dahsyat, magnetnya lebih kuat, membuat orang benar-benar pingin beli. Seperti kayak gitu. Oke, setelah ini brand apa lagi ya? Tadi McDonald. Suka pizza nggak? Suka pizza nggak tuh? Iya. Kalau pizza biasanya cuma makan pizza aja atau sama spaghettinya juga mungkin? Bisa aja. Oke, pizza aja. Ini yang dilakukan oleh Pizza Hut. Kita lihat ya. Ini ya, jualannya spaghetti. Kalau umpamanya lihat kayak gini, mungkin orang tertarik ya. Karena fotonya benar-benar menggoda. Tapi pada saat corona, hal ini tidak cukup dengan cuma bermodalkan foto yang menarik. Pada saat corona ini, agar bagaimana konsumen Anda benar-benar pingin beli, harus ditambahin sesuatu. Mungkin pada saat sebelum corona, iklan Anda pakai foto yang benar-benar menarik, itu sudah bisa mudah menghasilkan penjualan. Tapi pada saat corona, itu sudah tidak berlaku lagi. Benar-benar strateginya benar-benar berubah. Jadi agar bisnis kuliner ya bisa tetap survive, harus dirubah strateginya. Coba kita lihat ini, kalau umpamanya ada headline-nya seperti kayak gini. Mau pesta pasta di rumah saja. Di sini adalah tulisannya di rumah saja. Jadi fokus untuk orang berpikiran, oh iya bisa ya makan makanan Pizza Hut ini di rumah bisa gitu loh. Jadi ini lebih menarik karena fokusnya pada masalah yang dihadapi banyak orang saat ini, yaitu adalah takut keluar rumah untuk makan di luar rumah. Seperti kayak gitu. Oke, berarti hal yang perlu diperhatikan yang pertama untuk iklan yang menarik yaitu headline, dengan penggunaan headline. Yes. Sangat penting. Dari contoh kasus yang ini tadi kan ada beberapa produk nih. Selain headline ada lagi nggak, Coach? Headline-nya ada sih di caption. Coba nanti di slide nomor berapa ya. Ini juga tadi Pizza Hut, sekarang PhD. Kalau umpamanya cuma gambar kayak gini aja, kurang menarik. Tapi kalau umpamanya dikasih headline-nya, daripada gabut di rumah, mending main games on the box. Jadi di sini bisa main game sambil makan pizza di rumah. Seperti kayak gitu. Coba selanjutnya PhD juga ini ada diskonnya, diskon besar ya.
kadang-kadang kalau umpamanya pada saat corona ya, meskipun diskonnya besar, diskon 30%, 50%, orang masih was-was loh. Kalau umpamanya makan di luar, bisa kena corona gitu loh. Jadi perlu kasih headline. Promo senengnya di rumah aja. Ini juga senengnya kumpul bareng keluarga. Coba dilihat ya pemirsa. Brand-brand besar selalu menuliskan headline tentang masalah yang dihadapi target pasar. Nah ini setelah ini deh, kayaknya tentang caption deh. Coba kita lihat, tadi kita sudah ngomong McDonald, Pizza Hut, dan KFC. KFC-nya mana ya KFC-nya? Kok belum ada? Kita lihat nih, KFC. KFC Indonesia. Ini dia kasih di desainnya tulisan solusi. Dan juga di sini kita caption, jadi tidak hanya headline aja di caption, karena di caption itu di Facebook dan Instagram sangat berpengaruh sekali. Coba di sini ada tulisan solusi untuk kamu yang di rumah saja. Jadi captionnya juga jangan mati gaya, meskipun kamu di rumah aja. Jadi kasih solusi mereka. KFC berusaha mengedukasikan, menginformasikan produk-produk yang mereka jual menjadi solusi masalah orang-orang pada saat corona ini. Seperti kayak gitu. Ini juga gambar kayak gini ya. Kalau umpamanya cuma gambar kayak gini, mungkin bisa menarik banyak konsumen untuk beli. Itu terjadi sebelum corona. Kalau pada saat corona nggak terlalu ngefek seperti kayak gini, jadi harus ada tambahannya. Ini captionnya kalau ditambah kayak gini, stay home for the future. Dalam kondisi sekarang ini, menetap di rumah saja memang sebuah solusi yang terbaik. Jadi di sini captionnya, agar orang meskipun takut keluar rumah, makan di rumah, bisa beli deh KFC. Jadi harus diedukasikan dengan caption yang menarik. Dengan headline di caption ya, teks atau tulisan di luar gambar iklan. Jadi caption itu tulisan di luar iklan ya. Edukasikan, jangan hanya diam saja menganggap mereka sudah tahu kalau produk Anda adalah menjadi penyelamat masalah mereka. Contoh seperti kayak gini. Anda menjual bakso frozen, pentol frozen. Anda cuma fotonya itu bener-bener cantik, bener-bener bagus, karena Anda sudah merasa orang yang melihat itu sudah tahu, oh kalau punya bakso frozen itu dibeli agar bisa tetap makan bakso tanpa keluar rumah. Jadi kalau umpamanya tidak ada edukasi sama sekali, orang kadang-kadang nggak berpikir ke sana. Jadi harus ditulis, harus diedukasikan, harus diinformasikan, seperti kayak gitu. Oke, berarti dalam untuk menarik konsumen, salah satunya dengan iklan yang menarik, yaitu dengan penggunaan headline yang pertama, terus yang kedua dengan penggunaan caption, mungkin di sosial Instagram ya. Ada lagi nggak, Coach? Mungkin dari kasus-kasus atau studi kasus dari beberapa contoh gambar di sini, kalau berbicara tentang iklan, penting nggak sih dalam satu usaha atau bisnis itu perlu ada ciri khas khusus yang membedakan dengan bisnis-bisnis lainnya dalam pemasaran iklan? Iya. Jadi pertama kita harus tahu gitu loh, produk yang kita jual itu apa. Juga mungkin ya, kalau umpamanya kita menjual, contohnya adalah menjual pentol frozen, maksudnya bakso frozen. Kadang-kadang juga kita ngelihat yang jual pentol frozen itu banyak banget, yang jual bakso frozen itu banyak banget. Jadi mungkin ya bisa ditambahkan gitu loh, kenapa orang harus beli produk saya. Contohnya mungkin bakso frozen saya, dagingnya garansi 100% daging sapi asli. Jadi perlu juga hal kayak gitu loh. Karena kalau umpamanya penjualnya banyak, sesama penjual bakso sekarang jual frozen semua, kadang-kadang harus tahu gitu loh, kenapa konsumen harus memilih bakso frozen saya, bukan bakso frozen yang lain-lainnya gitu loh. Seperti kayak gitu. Contoh seperti kayak gini. Ini KFC ya.
KFC jualan, nggak ada yang bisa kalahin serunya kumpul bareng dengan keluarga di rumah. Di sini ya, mungkin di fast food yang lain mereka tidak punya produk ya puding mangga atau puding coklat atau spaghetti cream soup segala macam. Jadi mungkin di sini KFC berusaha memperlihatkan kalau dia juga ada produk puding-puding seperti kayak gini. Jadi pada saat corona, orang jadi lebih semangat karena makan makanan yang segar-segar dan manis. Seperti kayak gitu. Pembahasannya, beritahu dan ungkapkan kalau produk kuliner Anda adalah jalan keluar masalah. Seperti kayak gitu. Oke, berarti dalam tujuan iklan sendiri memang kita harus menggrab target pasar yang sudah kita tentukan gitu ya, dengan iklan-iklan yang menarik ya. Yes, seperti kayak gitu. Kalau umpamanya Anda pertanyaan, Anda bisa tulis ya di kolom komentar mungkin. Jadi mungkin ada masalah, coach produk saya ini, target pasar saya ini, gimana ya cara bikin iklannya? Mungkin Anda bisa tulis di kolom komentar. Seperti kayak gitu. Oke. Jadi terkait komentar yang sudah dijelaskan oleh Coach In tadi kan tentang 3 hal yang harus diperhatikan sebagai reseller untuk menghasilkan sebuah keuntungan. Salah satunya itu menentukan produk, kemudian ada menargetkan pasar, dan juga membuat iklan yang cukup menarik. Yes. Tadi beberapa bahasan saya dengan Coach Ino, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi teman-teman di rumah Surya Online dan juga Tribun Jatim. Saya Maya Esa, pamit undur diri, sampai jumpa.